nggih. Assalamualaikum Pak Apip, apa kabar pelunggu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu Guru. Bagaimana Ibu Guru juga ini? Alhamdulillah baik. Sehat Pak Apip? Alhamdulillah sehat walafiat zahiran wa batinan Ibu Guru. Lagi di mana nih? Lagi santai-santai, lagi ngopi sambil makan ya? Ya lagi santai menikmati indahnya suasana pinggir jalan ini. Di sekolah juga ya begitulah kira-kira. Alhamdulillah. Jadi ini gimana nih? Apa kira-kira yang mau diceritakan? Katanya tadi ada yang mau Pak Apip ceritakan sama saya. Coba Pak Apip ceritakan dulu. Ada masalah apa nih? Iya iya. Iya begini Bu ya. Kan kemarin udah boleh cerita Bu ya? Ya, silakan Boleh Pak Apip. cerita. Saya mendengarkan. Oh iya iya iya. Gini, kan dulu kan sudah kita ada tugas diseminasi itu kan, diseminasi budaya positif. Nah, itu coba saya setelah laksanakan diseminasi di sekolah, ingin saya sih supaya langsung diterapkan lah di sekolah sama guru itu. Eh, dengan teknik-teknik tidak ada hukuman dan sebagainya itu yang kita pelajari ya, supaya langsung kita bisa gunakan di sekolah dan dilaksanakan sebagai guru itu yang saya mau. Tapi kenyataannya sekarang ini saya sendiri coba sudah memulai di Oh gitu. Berarti yang saya tangkap sekarang Pak Apip mau menerapkan diseminasi yang udah kita lakukan kemarin untuk penerapan budaya positif di sekolahnya. iya iya Nah, terus Pak Apip mengalami kendala seperti apa kira-kira di situ? iya iya iya. Iya, saya sih itu mau saya supaya bisa diterapkan, terutama yang katanya dengan budaya-budaya positif yang masuk pagi, ya kebersihan sekolah, pelaksanaan sholat berjamaah, terutama kebersihan dan masuk pagi ini, ya. Tapi yang saya lihat sekarang ini siswa-siswa saya di sekolah itu kalau tidak diberikan hukuman itu tidak bisa dilaksanakan kan agak agak sedikit bertentangan kan dengan yang sudah kita Iya, dapatkan iya, itu iya, iya. sepertinya sudah agak ya sudah membudaya lah kalau tidak ada hukuman Betul, betul. tidak akan dilaksanakan gitu termasuk dengan melaksanakan masuk pagi ya di sana kan sekolah saya itu saya coba masuknya kalau sekarang jam 7 sudah tutup gerbang gitu dan itu setelah kita laksanakan apa kita saya sepakat dengan beberapa orang guru untuk masuk pagi dan dia siap gitu jam 7 sudah tutup gerbang banyak sekali di luar itu tapi itu hanya berlangsung selama 1 minggu dalam artian maksud saya begini ketika kita adakan hukuman ya 1 minggu itu banyak awalnya banyak yang telat gitu ya setelah kita hukum berikan hukuman yang 1 minggu itu agak kurang dia langsung kurang dia ya, anak-anak yang Iya, itu anak yang telat itu itu makanya saya bilang enaknya diberikan hukuman nih tidak pakai konsekuensi begitu oh begitu. Ya, iya yang saya tangkap di sini berarti tadi Pak Apip udah cerita inginnya menerapkan diseminasi yang kita kemarin penerapan budaya positif. Jadi jangan sampai memberikan hukuman. Tapi kenyataannya begitu tidak ada hukuman, anak-anak tidak bisa tertib. Begitu Pak Apip ya. Tapi begitu dikasih hukuman tertib, tapi cuma 1 minggu tertibnya. Nah, saya tangkapnya seperti itu permasalahan yang diceritakan tadi Pak Apip. Apa betul seperti itu Pak? ya Apa betul seperti itu tadi? Saya tangkapnya seperti itu tadi. iya itu sepertinya Pak Apip masih dengar saya? iya masih Jelas suara saya? masih jelas Oh iya. jelas Nah, ya. Terus kira-kira ini rencananya Pak Apip ke depan gimana nih?
untuk mengubah suatu hukuman tersebut kan maunya penerapan budaya positif. Jangan sampai ada hukuman. Gimana caranya untuk menertibkan anak-anak jangan sampai ada hukuman lagi? Kira-kira rencana Pak Apip ke depan bagaimana? Kalau saya sih rencananya untuk selanjutnya itu ya, kalau melihat perkembangannya selama ini setelah diadakan diseminasi itu, sepertinya untuk kelas rendah kayaknya mau kita terapkan bagaimana melalui wali kelas yang sudah mengikuti diseminasi, nanti dia akan menerapkan di kelasnya masing-masing. Kemudian itu diterapkan di lapangan ya, di lapangan baik dalam hal kebersihan, misalnya begini, misalnya di dalam kebersihan kan nanti kita akan mau berdayakan siswa itu sendiri yang jadi kayak security-nya ya, yang menjaga, yang jadi petugasnya, siapa yang buang sampah, siapa yang melaporkan, kita buat tiket dari siswa sendiri gitu, untuk kebersihan. Demikian juga untuk paginya ya, di samping guru sebagai pengontrol tiket guru, tapi juga ada siswa yang langsung mengontrol siapa temannya yang terlambat. Itu sih rencana saya untuk berikutnya. Tapi tetap kalau saya sih sepertinya untuk kelas tinggi kita gunakan semi saja. Saya bilang sama Pak Kepala itu ada hukuman sedikit dan perlahan-lahan kita ya disiplin positif kita pakai gitu, disiplin positif di sekolah itu supaya kalau kelas rendah bisa mungkin namanya dari sekarang masih baru. Kalau yang kelas tinggi agak keras dikit lah begitu yang sama. Berarti nyamannya Pak Apip itu kalau di kelas rendah masih bisa lah ditolerir pakai itu, G. Tapi kalau udah di kelas tinggi belum bisa dihapus sama sekali, begitu sistem hukumannya. Itu saja. Apa ndak bisa ditiadakan sama sekali juga untuk kelas tinggi, Pak? Mana caranya, misalnya nyamannya Pak Apip gimana sebagai seorang guru di sana? Iya, kalau menurut saya sih bisa-bisa saja, tapi butuh proses yang agak lumayan lama gitu ya. Nah, ini perlu proses, tidak serta-merta bisa terlaksana. Bisa ya, seperti itu. Tetapi dengan satu catatan, masing-masing guru wali kelas itu punya komitmen yang sama untuk melaksanakan ini. Tidak setengah-setengah begitu ya. Bagaimana? Karena masih termasuk gurunya masih, saya lihat guru kelas-kelas itu masih menerapkan sistem disiplin yang bersifat kayak dulu dengan hukuman. Itu yang masih berlaku. Sementara saya sendiri di kelas 6 itu mencoba perlahan-lahan memberikan pendekatan seperti yang sudah kita dapatkan di GP ini, menggunakan sistem budaya disiplin positif begitu, mulai dari pembuatan tata tertib apa namanya disiplin apa kesepakatan kelas mereka yang buat, kemudian ya pokoknya perlahan-lahan dan lumayan sih hasilnya, tapi masih ada pengaruh-pengaruh dari kelas yang lain. Makanya kalau menurut saya sih ya mudah-mudahan lah kita punya kesepakatan yang sama, komitmen yang sama dengan semua guru kelas. Oh gitu. Berarti ini udah dilakukan, gitu, sama guru kelas yang lain. Namun kira-kira untuk lebih memperdalamnya lagi biar guru-guru kelas lain juga mengerti untuk membuat keyakinan kelas, jangan sampai ada hukuman lagi. Kira-kira kapan nih waktunya Pak Apip bisa berkomunikasi dengan teman-teman guru selain diseminasi yang kemarin? Kira-kira kapan waktu yang tepat nih untuk sama-sama sharing gimana caranya membuat anak-anak untuk patuh tapi tanpa hukuman lagi? Ya rencana sih ya mungkin lah bulan-bulan ini ya, bulan biasa ada rapat di awal bulan ya. Di sana itu rapat yang terprogram itu di awal bulan, tengah bulan sama akhir bulan. Ya mungkin di awal September ini ada rapat awal bulan, program apa yang perlu
benahi ya yang diredaksi di program akhir kemarin. Dan karena saya akan coba untuk ini menyodorkan konsep inilah kepada rekan-rekan guru dan bapak Ya. kepala sekolah gimana supaya. Cuman saya kadang-kadang merasa apa ya, kadang-kadang ada rasa tidak enak terlalu ambil peran begitu. Merasa tidak enak terlalu ambil peran ya. Ayo, gimana caranya biar bisa kira-kira siapa sosok yang ada di sekolah yang bisa diajak kerjasama untuk sama-sama ini loh membuat pas rapat itu apa mungkin ya siapa yang bisa diajak Pak Apip untuk menerapkan seperti itu nanti pas rapat. Misalnya ada guru lain atau kepala sekolah yang bisa diajak kerjasama untuk memberikan pemahaman kepada guru-guru teman-teman yang lain. Oh iya, benar juga Bu ya, benar. Sepertinya ada itu karena selama ini saya melakukan kerjasama dengan beberapa teman yang saya anggap punya apa loyalitas tinggi lah gitu ya, yang sering masuk pagi pulang paling belakang itu ada 3-4 orang itu guru itulah teman-teman yang selama ini menemani saya kalau mengontrol anak pagi gitu dan rajin itu walaupun dia ada yang guru honorer ada yang guru itu juga mungkin bisa juga ya itu ya kita ajak ya nanti di rapat ya Bu ya. Oh iya. Iya. Sepertinya ya boleh Bu seperti itu ya betul juga ya. Ya mungkin nanti Pak Apip bisa mengajak kerjasama seperti itu, Nggih. Kepala sekolah atau teman-teman yang lain, mungkin guru-guru yang lain yang udah paham betul untuk mengajak pas rapat untuk menguatkan pendapat Pak Apip seperti itu, Nggih. Mudah-mudahan besok pas rapatnya bisa berjalan dengan baik, Pak. Bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain apa yang menjadi keinginannya Pak Apip untuk menerapkan budaya positif tersebut agar teman-teman yang lain jangan sampai memberikan hukuman kepada anak-anak biarpun di kelas tinggi juga. Tapi alhamdulillah katanya udah di kelas rendah udah diterapkan seperti itu, tapi maunya di kelas tinggi untuk tidak menggunakan hukuman lagi. Ya, semoga besok bisa kita bertemu bercerita lagi. Saya mau dengar ceritanya Pak Apip, apa hasil dari pertemuan Pak Apip bersama teman-teman guru yang lain dan kepala sekolah di sana. Semoga berhasil Pak, semoga sukses untuk rencana kedepannya. Bersama-sama belajar menjadi guru yang profesional Pak G. Jadinya kita berusaha untuk menerapkan ilmu yang kita dapat untuk berbagi kepada teman-teman yang lain juga. Ya, terima kasih Bu Kepala. Oke, makasih Bu Kepala. Senang sekali dapat bisa ketemu nanti saya ya. Bu Kepala begini. Ya, ada solusi rupanya dengan pertemuan Ibu Kepala hari ini. Makasih Bu Kepala. Nggih Pak, semoga berhasil Pak Nggih. Nanti kita cerita lagi gimana hasilnya. Semoga dia akan mendapat kabar baiknya. Amin. Mungkin sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.